Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yoga Tamis dari kelas HKIA yang akan membacakan tugas dari makul matrikulasi bahasa Arab, yakni lanjutan dari Mbak Desi yang lafadznya wakana nasibu qadaya ilahari. Yang pertama wakana nasibu qadaya al-usrati wa ahwali sahsiyati minha laisa biqalil wastad'at al-hajatul insaniyatu bihukmi ma nasha'a min alaqati ayyakuna hunaka man yakum bidhabtiha ala wujuhiha at-tashri'iyati wa kana minha al-majalul qadha'i walam takun qadhaya al-ahwali syahsiyatil mustaqillatan anaidin an qasimatiha min qadhaya al-ukhra bal lam yakun al-qadha'u mustaqillan an ghairihi min sultati idkana Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi hukmat daulah wal qadha'i wal ifta'i likaunihil marji'u li ummati fi hayatihi alaihi salatu wassalam wa ma'ahada fa inna tisa'at daulati ba'dal futuhat islamiyah alladhi ghattat al-jazirah al-arabiyyata iqtadha irsala al-wulati ila tilkal baladi kama huwa asya'nu fi irsali aliyin radhiyallahu anhu ila al-yaman wa ja'ala at-tabu na asayyidin ala makkata wa kana haula'i al-wulatu yumarisuna wadifatal hukmi wal qadha'i, yang artinya wakana nasibu qadaya al usrati wa ahwali sahsiyati minha laisa biqalil. Di zaman itu permulaan setelah hijrahnya Nabi atau kebangsaannya di zaman Nabi, dalam menegakkan putusan-putusan itu atau keadaan-keadaan keluarga itu tidak sedikit kebutuhan manusia membutuhkan hukum yang berkembang dengan hubungan tertentu. Ya. Di waktu zaman kebangsaannya Nabi itu ada orang yang mampu menegakkan hukum dengan jalan syariah, dan ada juga memutuskan atau menetapkan itu dengan cara hal-hal yang baru atau pembukuan dalam menyelesaikan masalahnya. Tidak ada keputusan keadaan seorang berdiri sendiri dari putusan lainnya, tetapi tidak ada keputusan sendiri dari keputusan yang lainnya, karena atau idkana Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadil hukma daulatil qadha'i wal ifta'i likaunil marji'a li ummah fi hayati alaihi salatu wasallam, karena Nabi pada saat itu atau pada saat memimpin beliau menghukumi dengan hukum negara, memutuskan atau memberi ketetapan itu dikembalikan kepada kemanfaatan umatnya pada zamannya itu. Karena dengan adanya semakin luasnya Islam, yakni ma'ahada fa inna tisa'ad daulati ba'dal futuhat islamiyah, atau setelah terbukanya Islam, futuhat
yang masuknya Jazirah Arab, Nabi Muhammad menyuruh penguasa-penguasa untuk memberikan ketetapan, tidak tidak hanya Nabi Muhammad yang memberikan putusan, tapi juga ada pemimpin-pemimpin di bawahnya dipersilakan untuk memberikan ketetapan mengenai hukum. Seperti halnya atau dalam lafaz huwa sya'nu fi irsali aliyin, seperti halnya Nabi Muhammad pernah memerintahkan Ali memutuskan Ali ke Yaman dan menjadikan Attab bin As-Sa'id ke Makkah, dan penguasa-penguasa itu membiasakan untuk melakukan penghukuman atau memberikan fatwa dalam penugasan itu, yaitu di Yaman dan Makkah. Itu arti dari perkataannya. Mengenai i'rabnya, yang pertama wakana, dari wakana wawul ibtidaiyah, kana amirun nawasib, amiluhu atau amalnya tarfaul isma wa tansibul khobar. Fihuna ismuhu mahdufun walakin khobaruhu nasibu qadhoya, berupa mudhof ilaih. Nasibu itu mudhof, qadhoya mudhof ilaihnya, sekaligus menjadi mudhof. Kenapa kok qadhoya ini dibaca fathah? Karena di sini ada, atau lafadz qadhoya ini termasuk lafadz yang ghairu munsharif. Ya, qadhoya. Jadi alamatu jarrihi mudhof ilaihnya itu dengan fathah. Al-usrati mudhofun ilaihi min mudhof qadhoya. Wa ahwali sahsiyati wawul atfi al ahwali sahsiyati ma'tufun bil nasibul qadhoya, sama dengan kalau wawu atof berarti selanjutnya itu mengikuti ma'tufnya. Kalau ada wawu atof berarti lafaz setelahnya itu mengikuti ma'tuf alaihnya, yaitu nasibu qadhoya. Min harfu jarrin la mahalal ha minal i'rabi ha dhamirun muttasilun takdiru huwa laisa aminun nawasi bil qalbi harfu jarrin al qalili majrurun bil bi wa ala mati jarrihi wa kasratun dohiratun fi akhiri. Wastad'at istad wa huwa fi'lun madin bi alamati ta'nis al hajatu wa fa'iluhu min istad'at. Al insaniyatu itu sifatun min hajatu, sama antara mufradnya atau i'rabnya. Kalau al hajatu itu berarti ber'irab rafa karena menjadi fa'il. Bi hukmima bi harfu jarrin
hukmi ma majrurun wa mudhafun bi majrurun bil bi sekaligus menjadi mudhaf karena ada ma bi hukmi ma dengan hukum dan hukum yang mana sa'a skarpe dewi mana sa'a nasa'a wa fi'lun madin atau silah min ma nasa'a kang apa ya kembali kepada masilahnya karena isim mausul itu harus ada silat atau ta'alluq kembali atau penjelasan dari ma itu apa. Min harfu jarrin la mahalah min i'rab ala qatin wa huwa majrurun bil min dhahiratun alamatu fi akhirih ayyakuna yakuna wa fi'lun mudhari'un ini amil nawasib berarti amilun nawasib wa apa namanya yaitu tansibul isma wa tarfaul khabar itu menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya ayyakuna hunaka man yakunu ismu'an yakunu berupa jumlah fi'liyah yakuna jumlatun fi'liyatun fi mahali apa ya ismen khobar isimnya anna hunaka khobaruhu min an hunaka dhamirun munfasilun takdiruhu anta man ini isim mausul yakumu fi'lun mudhari'un bi dhabtiha ila akhirih. Mungkin cukup itu penjelasan i'rabnya mengenai pembacaan dan pemaknaan. Mungkin masih banyak yang salah dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.